Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan nikmat hidup yang dimana pada kesempatan kali ini, pada malam ini kita dapat berkumpul dalam pertemuan kelima dalam kelas bahasa Indonesia selama 80 menit ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran pada malam ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan ucapan basmalah. Mari kita mengucapkan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kurang kelas. Halo, Assalamualaikum. Mari kita sama-sama mengucapkan ucapan Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai kelas ini. Suara saya kurang jelas, Mbak Sumarni. Sekarang gimana? Halo? Oh? Halo? Oh, iya. Kurang jelas ya. Halo? Halo? Sekarang gimana? Sekarang oke. Mbak Sumarni gimana, Mbak Alfian? Oke, jelas ya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kelas kata dan kalimat ya. Kemarin itu saya baru di akhir pertemuan itu saya menjelaskan mengenai kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ada yang masih ingat nggak apa itu kalimat simpleks dan apa itu kalimat kompleks? Kalau ada yang masih ingat apa itu kalimat simpleks dan apa itu kalimat kompleks? Apa perbedaan dari kalimat tersebut? Perbedaan yang mendasar aja deh. Halo. Ini pada dengar suara saya atau gimana nih? Oke. Ada yang bisa menjelaskan ke saya apa itu kalimat simpleks dan apa itu kalimat kompleks? Perbedaan yang paling signifikan. Jangan-jangan gimana Mbak Maya, Mbak Siti Sumarni, Mbak Bintang, Mbak Dewi, Mbak Alfian, Mbak Atun, Mbak Nila, Mbak Afu, dan Mbak Sani. Baru mungkin Mbak Sani nih.
Oke, kata Mbak Alfian, kalimat yang terdiri dari satu struktur. Mbak Dewi mengatakan kalimat sintak itu terdiri dari satu suku dengan verba utama. Malam Mbak Desti Safira. Terus hanya memiliki SPO, SPOK, kalimat simpleks itu hanya memiliki SPO atau SPOK. Dan oke. Ada yang mau menjelaskan lagi? Mbak Alfian dan Mbak Dewi ini udah menjelaskan ininya ya, apa inti dari kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Benar dua-duanya. Yaitu adalah kalimat yang perbedaan dari kalimat simpleks dan kalimat kompleks terletak pada verbanya. Jadi kalimat kompleks itu memiliki verba lebih dari satu, sedangkan kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu verba. Ada yang bilang juga nih, dikatakan simpleks atau simple ya, jadi struktur kalimatnya masih sederhana, yaitu terdiri dari subjek, predikat, dan objek atau keterangan. Kemudian ditingkatkan lagi, naik kelas yang jatuhnya menjadi kalimat kompleks, yaitu kalimat yang terdiri dari lebih dari satu verba yang dimana ditandai dengan strukturnya itu lebih kompleks lagi. Jadi tidak hanya sesederhana SPOK saja, tetapi terdapat konjungsi di dalamnya dan subjek dan predikatnya pun udah lebih dari satu gitu. Struktur kalimatnya pun udah lebih dari satu. Berarti teman-teman udah pada mengerti ya letak perbedaan dan perbedaan yang paling signifikan, sehingga nanti kalau misalnya dikasih tugas atau ingin membuat suatu artikel, bisa membedakan teman-teman mau menggunakan kalimat simpleks atau kalimat kompleks seperti itu. Kenapa Mbak Afu sinyalnya muter terus ya, mungkin jaringan Mbak. Nah kemudian Mbak Cianas belum ini, belum datang ya. Kemarin kan kita sempat membahas contoh-contoh dari kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Nah kemudian Mbak Enas memberikan satu contoh seperti ini kalau saya tidak salah ingat. Ada dua Dewi nih, yang mana Mbak Dewi dan Dewi satu itu orangnya berbeda ya? Halo. Oke. Nah ini ada contoh kalimat yang diberikan oleh Mbak Enas, yaitu saya bekerja mencari uang di Taiwan. Kita lihat pengertian di sini adalah kalimat simpleks.
kalimat yang terdiri dari satu struktur dengan satu verba utama. Kemudian kalimat kompleks, kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan satu verba utama. Oke. Kemarin saya bilang nih, apakah contoh dari Mbak Anas patut dikategorikan sebagai kalimat kompleks atau tidak? Kalau kita lihat ya, kemarin kan saya bilang, lah kalau dari segi kita melihat verbanya ada berapa, verbanya ada bekerja dan mencari, ada lebih dari satu ya, maka waktu itu saya bilangnya ini adalah bagian dari kalimat kompleks. Tetapi nyatanya benar yang dikatakan Mbak Alfiana, ini adalah contoh kalimat simpleks. Kenapa? Kita lihat, kita bisa highlight ini inti dari kalimat simpleks dan kalimat kompleks itu. Nah, di sini dikatakan bahwa terdiri dari satu struktur dengan satu verba utama. Satu verba utama. Kemudian di kalimat kompleks pun itu ditekankan adalah verba utama. Nah, di sini adalah kata kuncinya. Kalau kita bandingkan dengan apa yang diberikan oleh Mbak Anas di sini, ini masih ternyata ya, saya juga salah ternyata ini masih dikategorikan sebagai kalimat simpleks. Walaupun di sini terdiri dari dua verba, tetapi ternyata kalimat mencari uang ini adalah penjelas dari kalimat verba sebelumnya gitu. Jadi verba utamanya ternyata di sini satu. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan definisi dari kalimat kompleks ya adalah lebih dari satu verba utama. Gitu ya, lebih dari satu verba utama seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari struktur yang diberikan oleh Mbak Anas, ini ya di sini ini gitu ya, verba utama cuma satu, bekerja aja. Sedangkan mencari uang itu adalah tetap verba, tapi verba penjelas dari kata bekerja, sehingga ini masih dikategorikan sebagai kalimat simpleks. Gitu teman-teman. Gimana, sepakat atau ada yang mau ngasih tanggapan? Ini Mbak Anasnya udah datang nih. Jadi sepakat gini ya. Jadi ternyata apa yang dibuat oleh contoh kalimat oleh Mbak Anas itu yang sebelumnya saya katakan ini adalah kalimat kompleks. Setelah saya telaah lagi ternyata ini masih kategori simpleks, soalnya verbanya itu masih verba utamanya itu masih satu. Mencari uang di sini adalah verba penjelas saja, verba penjelas pada kata bekerja itu gitu. Jadi belum bisa dikategorikan sebagai kalimat kompleks. Iya, benar sekali Mbak Alfian. Oke, sepakat ya Mbak Anas. Saya koreksi di sini. Ini saya. Kemudian kita lihat contoh dari kalimat ini. Kita
telaah satu persatu apakah kalimat tersebut, empat contoh kalimat ini adalah kalimat kompleks atau kalimat simpleks. Sama-sama ya, kelihatan nggak dari layarnya teman-teman nih? Gimana? Slide-nya kelihatan atau perlu saya besarkan lagi? Oke, kata Mbak. Oke, kelihatan ya, Kak. Oke, kelihatan. Nah, untuk kalimat pertama, tomat dan terung tergolong ke dalam jenis sayur-sayuran. Simpleks atau kompleks? Simpleks. Oke, semua sepakat, kurang lebih semua sepakat dengan ini adalah kalimat simpleks. Mari kita telaah sama-sama. Waalaikumsalam Mbak Anas, monggo. Nah, subjeknya di sini apa? Kira-kira teman-teman. Dari kalimat ini, yang mana di sini adalah yang tergolong sebagai subjek? Oke. Tomat dan terung. Jadi tomat dan terung itu adalah subjek ya. Kemudian, mana di sini predikatnya? Oke. Mbak Alfian mengatakan tergolong. Oke, ya benar ya. Jadi subjeknya adalah tomat dan terung, kemudian tergolong adalah verbanya atau predikat. Ke dalam jenis sayur-sayuran ini kita kategorikan apa? Keterangankah atau objekkah? Oke, semua sepakat keterangan. Jadi berarti teman-teman udah pada paham semua ya. Jadi pola untuk kalimat pertama adalah digolongkan sebagai kalimat simpleks yang polanya subjek, predikat atau verba, kemudian keterangan. Jadi SPK. Oke, untuk kalimat kedua, tomat dan terung yang ada di kebun itu tergolong ke dalam jenis sayur-sayuran. Kata Mbak Altun simpleks. Yang lain? Yang lain gimana kata? Simpleks. Sepakat semua ya, simpleks ya. Nah, kita telaah lagi nih. Subjeknya oke. Ya, Mbak aku katanya belum terlalu paham. Oke, kita ini ya, kita review. Apa itu kalimat simpleks dan kompleks? Dulu.
Oke, kalimat yang Mbak Afu perhatikan adalah ini. Kalimat itu ya, sederhananya kalimat itu terdiri dari kumpulan dari beberapa kata yang membentuk suatu makna, di mana di dalam dalam kalimat tersebut memiliki pola. Polanya adalah subjek, ada subjeknya seperti ini ya. Subjeknya, ada predikatnya, ada objek atau ada keterangannya. Predikat itu dikategorikan sebagai predikat atau kata kerja. Nah, definisi dari kalimat sintaks itu sendiri adalah kalimat yang strukturnya terdiri dari satu verba utama. Jadi di sini kita kategorikan, kita titik beratkan bahwa ada satu verba utama dalam kalimat tersebut. Gitu. Kemudian kalimat kompleks yaitu kalimat yang lebih dari strukturnya itu lebih dari satu verba utama. Jadi berarti di sini letak perbedaannya. Simpelnya kalimat nih, kalau misalnya kata kerjanya ada dua, berarti kita lihat ininya, bisa saja kita kategorikan itu sebagai kalimat kompleks atau bisa saja sebagai kalimat simpleks. Kita lihat apakah dua kata verba itu adalah kalimat utama atau tidak. Kalau misalnya dia kalimat kata kerjanya atau predikatnya adalah kalimat utama, maka itu bisa dikategorikan sebagai kalimat kompleks. Sedangkan kalimat sinteks, kalau misalnya kata verbanya itu dua tapi hanya mengandung satu verba utama, maka itu masih digolongkan sebagai kalimat sinteks. Contoh, saya akan berikan contoh di sini adalah untuk kalimat sinteks. Ayah membaca koran. Nah, kita lihat dari strukturnya, ada kumpulan dari beberapa kata. Terdiri dari strukturnya itu terdiri dari subjek itu ayah, membaca adalah predikat atau kata verba, koran itu adalah objeknya. Ini simpleks karena kata kerjanya satu gitu, kata kerja, dan itu pun juga dikategorikan sebagai kata kerja utama, membaca. Nah, kemudian contoh dari kalimat simpleks itu adalah di sini kalimat kompleksnya tadi ya, penjelasannya bahwa kalimat yang strukturnya itu memiliki lebih dari satu verba utama. Jadi kita lihat nih,
Membaca adalah verba. Kemudian pergi adalah verba juga atau predikat. Apakah ini dikategorikan sebagai kalimat kompleks? Kita lihat lagi apakah verbanya ini adalah verba utama masing-masing kalimat. Setelah ayah. Ayah membaca koran, sedangkan ibu pergi ke pasar. Membaca di sini ditujukan ke kalimat ini ya, ayah membaca koran. Ini berarti bahwa ini adalah verba utama dari kalimat ini gitu, kalimat ayah membaca koran sampai situ. Sedangkan kita telaah lagi verba kedua, pergi ke pasar. Verba ini ditujukan ke subjek yang kedua yaitu ibu, dan ke pasar adalah keterangan dari subjek kedua gitu, keterangan dari verba yang kedua, verba pergi. Maka apakah ini verba utama? Iya, karena ini ditujukan hanya untuk subjek yang kedua ya, subjek keduanya ini adalah ibu gitu. Maka contoh ini adalah kalimat kompleks. Kemudian yang kemarin Mbak Cenas ini kan ya memberikan contoh, saya bekerja mencari uang di Taiwan. Nah, di sini kita lihat nih, ada kata kerja, ada dua kata kerja, ada bekerja dan mencari uang. Apakah ini dikategorikan sebagai kalimat kompleks? Kita lihat dulu. Bekerja apakah ini verba utama? Saya bekerja di Taiwan, bisa gitu ya. Jadi bekerja adalah verba untuk objek saya, subjek saya gitu. Terus mencari uang, mencari uang di sini. Apakah ini verba utama? Kalau saya mencari uang di Taiwan. Ini kita kategorikan bukan verba utama karena yang inti dari kalimat ini adalah saya bekerja di Taiwan. Mencari uang adalah kalimat penjelas tambahan dari bekerja itu gitu. Hanya menegaskan saja fungsinya di sini. Jadi walaupun kita tidak menulis mencari uang pun masih bisa berdiri sendiri gitu. Saya bekerja di Taiwan. Jadi ini tidak dikategorikan sebagai kalimat kompleks walaupun verbanya atau predikatnya lebih dari satu. Iya, berarti ini simpleks. Gitu Mbak Afu. Gimana, udah bisa membedakan Mbak Afu? Oke, kita ulang ininya ya. Tadi nih kita lihat contoh-contoh kalimat ini. Apakah keempat kalimat ini yang kita lihat yang manakah dari keempat kalimat ini yang tergolong kalimat simpleks dan atau kalimat kompleks? Yang contoh pertama tadi kan sudah dibahas bersama-sama, yaitu ini adalah kalimat simpleks karena verbanya atau lebih khususnya verba utamanya hanya satu, yaitu tergolong. Jadi di sini polanya adalah koma dan terong adalah subjeknya, tergolong adalah verbanya atau verba utamanya, ke dalam jenis sayur-sayuran adalah keterangan. Jadi polanya SPK.
Jadi di sini polanya SPK. Oke. Kemudian untuk kalimat kedua, saya terkhusus ya, yang lain pada mengerti karena nggak ada pertanyaan ya. Terkhusus untuk Mbak Afu nih. Kalimat kedua apakah tergolong sebagai kalimat simpleks atau kalimat kompleks? Tomat dan terung yang ada di kebun itu tergolong ke dalam jenis sayur-sayuran. Kata Mbak Tun simpleks. Gimana? Kata teman-temannya simpleks. Mbak Aku sendiri gimana untuk kalimat kedua? Simpleks. Oke, sepakat sama-sama simpleks. Kita coba membedah strukturnya. Yang mana di sini dikategorikan sebagai subjeknya yang mana sih di sini? Oke, yang lain menjawab adalah tomat dan terung. Nah, kalau misalnya saya katakan subjeknya adalah tomat dan terung yang ada di kebun itu, benar tidak? Kalau saya ini ya, gini. Jadi kalau misalnya saya katakan subjeknya adalah tomat dan terung yang ada di kebun itu, kan teman-teman menunjukkan nih ketika saya menanyakan bertanya mana di sini subjeknya, teman-teman bilangnya tomat dan terung gitu. Terus nah ketika misalnya saya bilang subjeknya enggak sampai tomat dan terung aja gitu, tapi tomat dan terung yang ada di kebun itu. Apakah menurut teman-teman saya benar nggak mengatakan subjeknya itu tomat dan terung yang ada di kebun itu? Kata Mbak Alvin salah, benar gitu. Yang menjawab salah alasannya apa dan yang menjawab benar alasannya apa? Kenapa teman-teman mengkategorikan oh ini salah Bu, ini benar? Di kebun itu keterangan tempat katanya Mbak Alfian. Oke. Yang lain gimana? Benar. Oke, yang ada di kebun itu bukan termasuk kalimat subjek, kata Mbak Aku. Oke. Terus Mbak Muti menjawab menerangkan keterangan tempat. Oke. Yang lain yang menjawab benar tadi apa alasannya?
Yang tadi yang jawab benar alasannya apa? Tadi yang jawab siapa tuh, Mbak Dewi tuh? Oke, kita jelaskan ya. Mari kita telah sama-sama. Gini, oke, yang pertama dulu. Yang menjawab Toma dan Tarung itu adalah subjeknya. Terus yang ada di kebun itu bukan subjek, melainkan kata keterangan. Berarti yang mengkategorikan Toma dan Tarung adalah subjek. Terus predikatnya yang mana? Jelas ya, tergolong adalah predikat. Terus ke dalam jenis sayur-sayuran itu apa kira-kira polanya? Keterangan. Keterangan. Oke. Berarti kalau yang alternatif pertama dulu ya. Jadi menurut teman-teman, berarti polanya itu adalah Toma dan Terung, subjek. Kemudian yang ada adalah predikat. Yang ada adalah keterangan. Jadi S K K S K P K gitu ya. Ini alternatif pertama. Sebenarnya dua-dua dari alternatif yang teman-teman katakan itu adalah benar semua ya. Ketika misalnya ada yang mengatakan bahwa subjeknya cuma sampai Toma dan Terung saja yang sampai di kebun, sedangkan yang sisanya itu yang ada di kebun itu adalah keterangan, Bu. Terus ada yang bilang sah-sah aja, ada yang bilang tomat tomat sampai kata di kebun itu adalah subjeknya, Bu, tergolong itu predikat, dan ke dalam jenis sayur-sayuran adalah keterangan. Itu juga benar. Jadi kalau misalnya kita mau kita telah ya satu-satu, kita mau mengikuti pola kalimat umumnya, ada subjek, predikat, dan keterangan atau objek, maka kita bisa apa ya istilahnya, mengkategorikan itu tomat sampai di kebun itu adalah subjek. Dapat pola umumnya gitu ya, subjek, predikat, dan keterangan. Kemudian yang ada di kebun itu adalah kalimat penjelas dari subjek Toma dan Terung. Jadi
tomat ini ya, maksudnya tomat dan tomat dan terung sampai kebun itu adalah kita bisa kategorikan sebagai subjek, tetapi lebih spesifiknya kita telah lagi yang ada di kebun itu adalah kalimat penjelas untuk subjek tomat dan terung. Penjelasnya di sini bentuknya apa? Bentuk keterangan. Gitu. Ribet ya. Jangan pikir ini deh. Jangan terlalu pikirin gitu. Ininya, jangan terlalu susah mikirnya. Enggak, ini simple. Kenapa bisa gitu, Bu? Karena seperti ini gitu. Pun misalnya kita ketika kita bilang ketika kita menghapus kalimat yang misalnya kata-kata yang ada di kebun itu, toh kalimat itu juga bisa berdiri sendiri kan. Jadi tomat dan terung tergolong ke dalam jenis sayur-sayuran. Kembali ke kalimat pertama tadi gitu. Berarti kalimat yang ada di kebun itu adalah kalimat penjelas saja, kalimat penjelas dari subjek tersebut gitu. Mengerti? Gimana teman-teman? Jadi ketika saya mengatakan bahwa subjeknya itu tomat dan terung yang ada di kebun itu, iya sah, bisa juga kita bilang seperti itu karena yang ada di kebun itu adalah bagian dari tomat dan terung. Tapi posisinya di situ seperti apa adalah kalimat penjelas dari tomat dan terung itu, dan polanya di situ adalah dia sebagai keterangan. Gitu. Iya, benar sekali Mbak Aku. Gitu ya. Jangan terlalu direbutin. Simple. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kok kelihatannya simple ya, tapi kalau ngelihat nih, tomat dan terung yang kalimat ini panjang gitu. Tomat dan terung yang ada di kebun itu tergolong ke dalam jenis sayur-sayuran. Kelihatannya panjang gitu. Kelihatannya rumit. Tetapi kalau dicermati baik-baik, ternyata ini masih tergolong sebagai kalimat simplex karena verbanya cuma satu dan gitu karena verbanya hanya satu, walaupun kalimatnya panjang dan ribet gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya mbak ingin membuat suatu artikel atau apapun gitu kan, udah bisa membedakan, oh ternyata walaupun kalimat panjang itu tidak menjamin itu kalimatnya kompleks atau simpleks, seperti contoh yang kedua ini gitu. Gimana teman-teman? Hauma? Paham sampai sini ya teman? Ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjut ke kalimat ketiga ya. Jangan-jangan saya ditinggal tidur nih. Karena ribet ininya cara menjelasinnya ya. Halo, gimana teman-teman?
Oke, kita move ke kalimat ketiga, yaitu kamu akan mendapat nilai yang baik apabila belajar dengan giat. Ini kalimat kompleks atau simpleks? Halo, suara saya kedengeran nggak? Halo teman-teman. Oh my god. Oke. Oh, koneksi saya sempat hilang ini. Oke, kedengaran ya. Oke, tolong di garis bawahi satu per kata gitu. Oke. Kita ini ya. Kita pindahin ya, mungkin terlalu ini rapet gitu di sini ya. Nah, tomat dan terung adalah subjeknya. Tergolong adalah verbanya atau predikat. Dalam jenis sayur-sayuran adalah keterangan. Ada kok di ini. Di ini ya, yang saya iniin tuh SKPK. SPK. Jadi tomat dan terung adalah subjek, tergolong ada predikat, dan ke dalam jenis sayur-sayuran adalah keterangan. Kemudian di sini SKPK. Tetap ya, tomat dan terung yang ada di kebun itu subjek, tetapi yang ada di kebun adalah penjelas, kalimat penjelas. Nih ya, Z ini adalah kalimat penjelas. Yang polanya sebagai keterangan. Tuh. Tergolong verba atau predikat ke dalam jenis sayuran adalah keterangan. Jadi SKPK gitu ya. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga adalah kamu akan mendapatkan nilai baik apabila belajar dengan giat. Simplekskah atau komplekskah? Simple atau kompleks nih? Halo. Oh, tadi ada yang kata Mbak Atun kompleks. Yang lain gimana nih? Simpleks atau kompleks kah? Kompleks ya. Ayo kita telah bersama-sama.
Di sini subjeknya yang mana? Kamu akan mendapatkan nilai yang baik apabila belajar dengan giat. Halo? Halo? Nah, subjeknya yang mana ini? Halo? 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 Suara saya kedengeran nggak? Halo teman-teman? Mbak Maya, Mbak Bintang, Mbak Alfian, Mbak Atun, Mbak Nila, Mbak Sani, Mbak Desti, Mbak Afu, Mbak Dewi, dan Cek Enas, Mbak Muti, Mbak Ari, gimana? Suara saya kedengeran? Halo? Aneh nih. Halo? Oke, jadi iya bener ya, kadang putus-putus. Maaf kalau ini kayaknya jaringan saya yang suka ngedrop tiba-tiba. Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu adalah kalimat kompleks. Nah, kita sama-sama bedah lagi. Subjeknya di sini yang mana? Iya bener Mbak Ari, saya juga terkadang saya ini bertanya ke kalian semua tuh gak ada balasan di chat. Oh jangan-jangan jaringan saya yang jelek gitu. Ternyata iya bener. Oke, kita lanjut. Oke, subjeknya adalah kamu. Kemudian kemudian predikatnya yang mana? Kamu adalah subjek, predikatnya yang mana? Akan mendapatkan, kata Mbak Atun. Oke. Ada lagi nggak predikatnya di sini? Kan teman-teman udah sepakat nih, ini kalimat kompleks. Berarti ada dua predikat dong, minimal lebih dari satu predikat dong. Nah, akan mendapatkan sudah dikategorikan sebagai verb atau predikat. Nah, predikat yang kedua apa? Belajar dengan giat. Oke, kita lihat polanya sama-sama. Kamu, benar ya, subjek. Kamu adalah subjeknya di sini. Akan mendapatkan adalah predikat. Benar, predikat pertama. Kemudian nilai yang baik.
Nilai di sini kita kategorikan adalah objek. Mendapatkan apa? Mendapatkan nilai. Di sini nilai posisinya di sini adalah objek. Yang baik adalah keterangan atau keterangan sifat. Nilai yang kayak gimana sih yang baik? Jadi keterangan. Kemudian apabila di sini adalah konjungsi atau penghubung antara kalimat ini, kamu akan mendapatkan nilai yang baik apabila belajar dengan giat. Belajar adalah predikat kedua, dengan baik dengan giat adalah keterangan. Keterangan belajarnya seperti apa dengan giat. Nah, kita sudah ada yang mengkategorikan ini adalah kalimat kompleks. Kita lihat nih, oke, ternyata ada dua verba. Berarti peluang untuk sebagai kalimat ini sebagai kalimat kompleks ada gitu. Telah ada di sini konjungsi. Konjungsinya apabila berarti kalimat ini terdiri dari dua kalimat yang digabung. Kita lihat kalimat pertamanya adalah, kita bedah kalimat pertamanya seperti apa, yaitu kamu akan mendapatkan nilai yang baik. Itu adalah kalimat kalimat pertama. Kalimat keduanya adalah kamu belajar dengan giat. Itu ya. Adalah kalimat kedua. Apakah verbanya ini adalah verba utama? Iya, verba utama, karena merupakan mendapat nilai itu adalah verba utama untuk kalimat satu, dan belajar dengan giat adalah verba utama untuk kalimat kedua. Nah, di sini ada konjungsi apabila. Apabila ini menandakan bahwa kalimat ini adalah kalimat saling berhubung. Kaitannya itu adalah sebab akibat ya. Kalau ingin nilai baik, maka belajarnya giat. Atau misalnya apabila ingin mendapat nilai baik, maka harus belajar dengan giat. Jadi ini polanya tuh sebab akibat gitu. Maka ini dikategorikan sebagai kalimat kompleks yang polanya di sini subjek, predikat pertama, objek, keterangan, konjungsi apabila ya, terus predikat kedua dan keterangan. Tuh. Sepakat semuanya? Sepakat ya? Oke. Berarti udah pada mengerti. Kemudian kita lanjut ke kalimat yang contoh kalimat terakhir, yaitu apel yang berukuran kecil itu jenis apel Indonesia, dan yang besar tergolong dalam jenis apel Amerika. Kompleks.
kita persingkat. Verba satunya yang mana? Atau predikat satu yang mana? Oke, menurut bahu berukuran. Kemudian verba duanya yang mana? Tergolong. Oke. Benar sekali. Ini sudah jelas ya, subjeknya berarti apel ya. Oke, rata-rata udah benar. Ini adalah kalimat kompleks. Kita bedah sama-sama, yaitu kalimat pertama adalah apel yang berukuran kecil itu jenis apel Indonesia. Kalimat kedua adalah apel yang besar tergolong dalam jenis apel Amerika. Kita lihat ininya, strukturnya. Berukuran itu adalah verba yang menjelaskan verba untuk kalimat pertama. Berukuran kecil itu jenis apel Indonesia. Kemudian tergolong itu adalah verba untuk kalimat kedua. Dan polanya di sini ditandai dengan konjungsi, ada kata dan, berarti ini menunjukkan kalimat setara gitu. Rata-rata itu kalimat pertama dan kalimat kedua adalah kalimat independen, kalimat yang berdiri sendiri yang digabungkan, yang fungsinya setara, yaitu adalah apel. Sama-sama apel sih, tapi ternyata dibedakan antara berukuran kecil dan berukuran besar, seperti itu. Jadi kalau kita mau tulis polanya, subjek, predikat pertama, kemudian keterangan, terus ditandai dengan konjungsi. Kemudian yang besar itu keterangan, tergolong adalah predikat 2 dalam jenis apel Amerika, adalah objek. Setuju atau gimana? Oh, keterangan. Yang terakhir adalah keterangan dalam jenis apel Amerika. Setuju ya? Jadi ketika misalnya ada soal mengenai kalimat simpleks dan kompleks, maka teman-teman sudah bisa membedakan antara kalimat simpleks dan kalimat kompleks, dan sudah tahu nanti kalau misalnya ada soal untuk yang menanyakan tolong buatkan contoh kalimat simpleks dan buatkan contoh kalimat kompleks, maka teman-teman insya Allah sudah bisa paham gitu ya. Kemudian kita lanjut ke materinya, kita mengamati teks laporan yang ideal. Nah, di sini ada teks yaitu adalah sistem peredaran darah manusia. Ada yang mau baca supaya nggak ngantuk?
Yang mau baca siapa nih? Oh, ada majikan. Mbak Alfian nggak bisa ya. Mbak Afu bisa nggak? Iya, sepi ya. Mbak Dewi ada majikan. Yang bisa baca siapa aja? Mbak Afu bisa? Mbak Desti, Mbak Nila? Oh, boleh, Bu. Mbak Bintang? Oh, Mbak Maya juga bisa. Bisa, berarti kita bisa bagi-bagi. Yang bisa Mbak Afu, Mbak Desti, Mbak Maya, Mbak Muti gitu. Oke, untuk uh, oh, nggak ada tulisannya Mbak Ari. Nggak bisa ngelihat ke layar ya. Oke, kalau gitu kita minta tolong aja ke teman-temannya buat bacain. Pertama Mbak Afu ya. Mbak Afu bacain paragraf pertama. Kita nyalain mic-nya dulu ya. Oh, gitu. Coba saya sambungin dulu. Oh gitu ya, susah ya Mbak Afu. Saya coba ke Mbak Desti dulu ya. Oh ini bisa Mbak Afu sekarang. Halo Mbak Afu. Oke Mbak, monggo dibaca paragraf 1. Paragraf 1. Oh ya. Ya. Oke, makasih Mbak. Kita kasih ke temen yang lain ya. Mbak Desti tadi ya yang mau membaca. Coba. Halo, Mbak Desti. Halo, Mbak Desti. Halo, Mbak Desti. Ini udah nyambung ke Mbak Destinya ya. Oh, nggak pakai headset. Berarti nggak bisa. Di loudspeaker nggak bisa ya? Kita coba ke teman yang lain. Mbak siapa tadi yang mau bicara? Mbak Maya. Halo Mbak Maya. Ya, monggo Mbak. Paragraf ketiga.
Oke, makasih Mbak. Oh, sekalian aja ya gitu. Boleh. Oke, makasih Mbak. Nah ya, itu tadi teman-temannya udah membacakan ya artikelnya mengenai sistem peredaran manusia. Ini adalah salah satu contoh artikel mengenai teks laporan, yaitu yang judulnya mengenai sistem peredaran darah manusia. Berarti inti dari artikel ini atau teks ini adalah tidak jauh-jauh dari peredaran darah manusia. Kita lihat di sini kan kita sudah mempelajari ciri-ciri atau bagian-bagiannya teks laporan adalah ada namanya pernyataan umum atau klasifikasi, kemudian ada anggota atau aspek yang dilaporkan. Kira-kira di dalam seperti ini ya, contoh ininya, contoh formnya. Kira-kira nih, kalau dari teks ini sendiri, yang mana bagian apa yang sebagai pernyataan umum atau klasifikasi? Oke, kita ini ya. Berarti yang paragraf yang menjelaskan mengenai pernyataan umum atau klasifikasi di sini adalah paragraf pertama. Paragraf pertama ya. Kita bisa lihat sistem peredaran darah manusia terdiri atas darah, pembuluh darah, dan jantung. Berarti ini adalah bentuk umumnya atau klasifikasi umumnya. Jadi si penulis akan menjelaskan apa itu darah, pembuluh darah, dan jantung. Kita bisa lihat dari kalimat dari paragraf kedua, darah adalah cairan, bla 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 sampai ada AB. Berarti itu paragraf kedua adalah paragraf penjelas atau anggota atau aspek yang dilaporkan. Aspek apa saja yang dilaporkan adalah aspek yang mengenai tentang darah. Kemudian di paragraf ketiga yaitu mengenai pembuluh darah. Klasifikasinya jadi yang dilaporkan adalah di paragraf ketiga adalah mengenai pembuluh darah, jenis-jenis pembuluh darah dan cara kerjanya gitu. Yang terakhir adalah jantung. Jantung adalah aspek yang dilaporkan paling terakhir. Apakah ini sudah memenuhi syarat dari teks laporan? Iya, sudah memenuhi. Ada pernyataan umum dan anggota atau aspek yang dilaporkan. Nah, kita lihat di sini ternyata dalam ketika si penulis melaporkan aspek-aspek yang dilaporkan, misalnya nih pada kata peredaran darah. Peredaran darah ternyata ada bagian-bagiannya lagi, pembuluh darah dan jantung. Nah, itu merupakan adalah kelas-kelasnya dari sistem peredaran darah gitu ya. Ada pembuluh darah, ada darah, dan jantung. Nah, dari
subkelasnya ini dibagi lagi ternyata. Darah itu, ternyata ada golongannya. Terdiri dari beberapa jenis lagi, ada penggolongan lagi. Kita lihat di sini darah itu ada golongan darah A, O, B, dan AB. Kemudian pembuluh darah ada kelas-kelasnya juga lagi gitu. Ada namanya arteri, pembuluh darah kapiler, dan ada namanya pembuluh darah vena. Jantung ada pembagiannya lagi nggak? Nggak ada ya. Di sini cuman menjelaskan jantung adalah organ yang bentuknya seperti ini, letaknya di sini, dan ciri-ciri fisiknya gitu. Jadi dalam melaporkan sesuatu itu ada namanya pengklasifikasian kelas kata yang umum dari kata umum menjadi spesifik lagi gitu. Seperti tadi contohnya darah dan pembuluh darah. Terkadang juga dalam membuat teks laporan ada juga kalimat penjelas yang menceritakan tentang definisi, yaitu seperti yang jantung adalah organ yang berbentuk seperti kerucut. Itu adalah penjelasan atau definisi dari jantung itu gitu. Oke, malam ini mungkin sampai di sini dulu ya, karena waktunya sudah tinggal 20 menit lagi gitu. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran pada malam hari ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.